dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, Kemurahan lebih dari itu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, haleluya, haleluya, oh haleluya, Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah kirimkan anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepadamu, untuk datang menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini. Oh Tuhan, ini karena kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak dapat kami balas dengan apapun Tuhan. Tuhan, Engkau hentar anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu
hendak memuliakan Engkau, hendak memuji-muji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan kami akan diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan mimbar yang sudah ambil bahagian di dalam pekerjaan yang mulia ini. Biarlah berkat Engkau limpah ruahkan kepada kami semua, sehingga kami pulang dengan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Tuhan, kami akan mulai pekerjaan-Mu yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore menjelang malam ini. Saya percaya bahwa kita rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat dengan pujian penyembahan kita. Amin. Kita mau mengangkat pujian, ku beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, haleluya, seperti
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Tuhan kita Yesus, luar biasa. Amin. Yang dahsyat, yang agung dan mulia di mata Tuhan, di mata kita semua. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Oh, haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak beraya, terpujilah. Haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, Raja. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita pasti sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, bersorak-sorak melayani Tuhan pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai dalam Yesus beserta dalam kita melayani. Ada sukacita, amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang jemaat-jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan lewat hambanya yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan menjadi berkat, kekuatan, bahkan dalam segala apapun. Itu adalah Yesus kita sendiri. Dan kita percaya bahwa Ia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita mau angkat pujian El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Tak
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Haleluya. Tak usah ku sembah, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, glory, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Kasih Kristus, Bapak Edi membawa kita dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami bersama masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat malam hari ini Tuhan, ini semua bukan oleh karena kuat gagah perkasa kami, ini semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dan begitu baik. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba sebentar saatnya Tuhan, kami akan sambut dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan yang sudah hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Kami tiada mengetahui kedatangan kami bersama pada sore malam hari ini Tuhan. Mungkin kami datang dengan kelemahan, kami percaya Tuhan firman-Mu akan memberikan kami kekuatan. Kalaupun kami datang dengan segala sakit penyakit Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memberikan kesembuhan. Kalaupun kami datang dengan berbagai problema masalah, kami percaya Tuhan firman-Mu malam hari ini akan memberikan solusi jalan keluar bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Urapi dari tempat yang maha tinggi. Biarlah apa yang disampaikan bukan kehendak hamba-Mu melainkan kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi. Kami akan terima
kami akan dengar dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih pengharapan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri melalui hambanya setempat. Saya ada kembali malam hari ini untuk melayani Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita belajar firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Saya hitung sampai 3, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah dan diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan setiap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi masih berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi pagi kita sudah membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, yang adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, atau perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, yaitu sudah selesai. Tetelestai. Dalam pengertian sudah selesai atau tetelestai itu, kita memahami bahwa Yesus sedang memproklamirkan bahwa melalui kematiannya di kayu salib, segala dosa manusia sudah dibereskan oleh Tuhan. Segala pelanggaran-pelanggaran manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan, bukan diselesaikan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada kaitan dengan apa yang kita sudah dengar tadi pagi, bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, karena kita masih ada dalam suasana Jumat Agung dan Paskah ini, kita memaknai bahwa sesungguhnya Yesus mati di kayu salib itu adalah bukan karena Yesus tidak kuat menahan penderitaan sakit, tetapi dia mati di kayu salib karena sesuai firman Allah bahwa dia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, dia menyerahkan nyawanya. Tetelestai itu artinya bahwa segala apa yang menjadi misi Tuhan dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya itu sudah selesai. Tidak ada hutang. Tuhan sudah selesaikan, sudah bereskan semuanya. Sehingga setiap orang-orang yang percaya, yang mengikut Tuhan, firman Allah katakan mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah tidak lagi terbelenggu atau dibelenggu oleh dosa. Mereka tidak lagi diperbudak oleh dosa atau tidak lagi diperhamba oleh dosa. Melalui kematian Yesus di kayu salib, pada saat itu orang-orang mungkin berkata bahwa Yesus sudah kalah. Tetapi sesungguhnya kematian Yesus itu awal di mana Yesus ingin menyatakan bahwa dia sudah menang. Menang terhadap maut, menang terhadap dosa manusia.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, seperti saya sempat menyinggung tadi pagi bahwa orang-orang di Korintus mereka salah memahami tentang kebebasan yang Tuhan berikan setelah Tuhan menebus mereka dari dosa, atau kebebasan yang disalahgunakan oleh orang-orang atau jemaat Korintus karena mereka sudah tidak lagi diperbudak atau sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, penekanan Paulus di sana dia katakan tadi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Terjemahan lain dikatakan bahwa harganya itu sangat-sangat mahal. Harga pengorbanan Yesus untuk melunasi dosa manusia yang ditebus berdasar apa kata Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa kita ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Ditebus di situ dengan kata exagorazo. Ditebus sama dengan dibayar lunas, tidak ada hutang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan ketika jemaat itu salah memahami tentang penebusan, mereka salah memahami tentang kebebasan yang mereka dapatkan dari Kristus, maka orang-orang di Korintus mulai salah. Mereka melakukan sesuatu dengan pemahaman di ayat 12 dalam 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Ini seolah-olah menjadi moto dari orang-orang di Korintus. Mengapa mereka berkata segala sesuatu halal bagiku? Karena mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah membeli dengan harga yang lunas dibayar, maka tidak ada lagi istilah haram dan tidak ada istilah halal atau haram. Semua sudah dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan jemaat Korintus ada di antara mereka yang masih hidup dalam percabulan. Mereka tidak menganggap itu satu dosa. Kenapa? Karena kami sudah ditebus, sudah dibeli, lunas dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat beberapa bagian dalam firman Allah. Kalau tadi pagi saya sampaikan ketika Kristus mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai, itu tanda bahwa dia sudah menyelesaikan misinya. Yesus sudah melunasi hutang dosa manusia. Maka kita bukan lagi menjadi budak-budak daripada dosa. Ketika Yesus sudah melunasi dengan darahnya sendiri melalui korban Yesus di kayu salib, maka saudara dan saya tidak lagi menjadi budak dosa atau tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita sudah dibawa kepada kebenaran dan kita menjadi milik Kristus. Nah, itu sebabnya tadi pagi saya katakan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sebagai milik Kristus yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Yang pertama kita sudah pelajari tadi pagi adalah bagaimana kita harus menjadi satu dengan Kristus. Menjadi satu dengan Kristus. Bagaimana kita dapat mengikatkan diri kita seperti apa kata Paulus, bagaimana kita mau terikat dengan dia di 1 Korintus pasal 6 ayat 17 itu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mengikatkan diri dengan Kristus sama dengan kita membawa hidup kita untuk menyatu dengan Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Alasannya sederhana, karena kita bukan milik yang lain lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Amin. Sehingga kita jangan sampai kita jauh, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang berikut, kewajiban sebagai milik Kristus yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar adalah kita mau terus membuka hati kita untuk Roh Kudus tinggal atau Roh Kudus berdiam.
Di ayat yang ke-16, ayat yang ke-19 dalam 1 Korintus pasal 6 itu berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita bukan milik kita lagi, tetapi kita ini adalah milik Kristus. Amin. Alasannya adalah Kristus sudah melunasi kita. Tidak ada hutang lagi, kita tidak lagi menjadi milik yang lain, tetapi kita menjadi milik Kristus. Itu sebabnya karena kita milik Kristus, maka biarlah Roh Kristus itu juga berdiam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Saudara, saya percaya kalau Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, maka sikap, perilaku, tingkah laku kita, perbuatan kita pun akan sama seperti Kristus. Amin. Amin. Kenapa kita dapat berperilaku seperti Kristus? Karena Roh Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kita akan terus berusaha untuk menjaga hidup kita ini kudus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk memberi poin yang lain. Bagaimana atau apa kewajiban kita setelah kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar itu. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 itu saja, di bagian akhir berkata begini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini poin yang harus kita pahami di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saya coba membawa kita untuk melihat dalam terjemahan lain di ayat yang sama ini. Di terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Paulus berkata, karena dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal sekali, jadi pakailah setiap bagian dalam tubuh kita untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kalimat pakailah setiap bagian dalam tubuh kita, ini berbicara semua organ tubuh kita harus kita pakai atau gunakan untuk memuliakan Allah. Amin. Artinya begini, kalau ada orang berkata ketika terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka yang menimbulkan perasaan tersinggung dari seseorang atau menyinggung perasaan seseorang, maka terkadang itu ada reaksi spontanitas yang muncul. Misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang yang memancing emosi kita, ada kalanya emosi kita begitu cepat naik, sehingga tanpa disadari, karena emosi yang begitu cepat terpancing, tanpa disadari kita melakukan tindakan yang kalau kita memperhatikan bahwa sebenarnya itu mempermalukan diri kita sendiri sebagai milik Kristus. Kenapa? Pada saat emosi kita terpancing, maka kita mulai lakukan tindakan-tindakan seperti kita sebelum kita mengenal Kristus. Misalnya kita memukul orang itu, kita meninju orang itu, dan lain sebagainya. Sehingga ada sedikit ilustrasi seorang hamba Tuhan ketika dia dengan semangatnya dia menyampaikan firman Allah dengan satu kebenaran. Dia tekankan bahwa kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka firman Allah katakan, kalaupun orang menampar pipi kanan kita, kasih juga pipi kiri kita. Ya. Dengan begitu semangat dia katakan bahwa ini firman Allah. Kalau kita sebagai milik Kristus, kalaupun orang menampar pipi kanan kita, kasih juga pipi kiri kita. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita milik Allah.
Karena itu firman Allah. Dan ada seorang jemaat yang iseng-iseng ketika dia begitu serius mendengar hamba Tuhan itu, pendeta itu menyampaikan hal itu, kemudian dia mulai mendekati pendeta itu. Dengan diam-diam dia menampar pipi kanan dari pendeta itu. Kemudian pendeta yang baru saja menyampaikan firman dengan semangat, kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri juga. Jadi ini salah satu orang yang iseng ya, dia dekati pendeta itu, dia tampar atau dia tempeleng pipi kanan dari pendeta itu. Dia ingin membuktikan beneran nih pendeta ini bisa. Kemudian mau enggak dia kasih lagi pipi kiri? Dikasih lagi pipi kiri. Ditampar lagi. Ternyata saudara, ketika berulang-ulang pendeta ini enggak sabar juga, apalagi dia orang di luar pulau sana. Wah, ini orang ini kok begini? Nah, ini pendeta tidak bisa. Dia mau buat apa? Dia baru saja menyampaikan firman Allah seperti ini. Kemudian dia diuji dengan orang-orang yang berusaha untuk melihat apakah dia benar dapat melakukan hal seperti itu. Ternyata pendeta ini tidak sabar juga. Ya, karena dia tidak tahan, saya ditempeleng terus, maka dia juga balik tempeleng, saudara. Nah, kemudian dia balik tempeleng, dia balik menampar dengan dia menyatakan firman Allah. Dia juga pakai firman Allah. Ini manusia, Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan satu kenyataan yang terkadang secara manusia kita tidak bisa untuk lakukan itu. Memang secara manusia kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu untuk kita dapat mempertahankan diri kita. Bagaimana setiap organ-organ dalam tubuh kita ini kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa kata Paulus, bahwa karena engkau sudah menjadi milik Kristus, Kristus sudah membeli dengan harga yang mahal sekali, maka pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita memukul orang lain, kemudian dia katakan, Pak Pendeta, saya memang sudah dibaptis, seluruh tubuh saya sudah dibaptis, tetapi ini belum. Semua sudah masuk dalam air, tapi ini belum masuk dalam air, makanya saya bisa memukul. Organ tubuh, setiap bagian dalam tubuh kita apakah sudah mempermuliakan Tuhan? Bapak Ibu, mungkin tangan kita bisa kita tahan untuk kita tidak melakukan kesalahan. Ya, organ-organ tubuh yang lain kita bisa menguasai, tapi mungkin kadang bibir kita tidak dapat kuasai. Apakah bibir kita sudah memuliakan Tuhan? Kita sudah dibeli, harganya lunas, dan kita menjadi milik Kristus. Kewajiban kita adalah serahkanlah, jadikanlah setiap organ-organ tubuh, bagian dalam tubuh kita ini, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kita pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Kaki kita pakailah untuk memuliakan Tuhan. Bibir kita pakailah untuk memuliakan Tuhan. Seluruh bagian dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Dan itulah menjadi kewajiban kita, karena inilah firman Allah. Jadi poin ini adalah bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita ini menjadi satu tubuh yang mempermuliakan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saat kita bawa hidup kita kepada Tuhan di rumah Tuhan, apakah kita benar-benar sudah mempersembahkan seluruh hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Hidup kita, setiap bagian dalam tubuh kita, persembahkanlah untuk memuliakan Tuhan. Dan yakinlah Bapak Ibu, kalau seluruh organ tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan terus memakai semua organ tubuh kita lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Poin yang berikut kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-24. Saya bacakan demikian firman Tuhan.
1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu perhatikan kewajiban orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Poin yang berikut adalah bagaimana kita dapat menjadi atau hidup kita ini, kita jadikan hidup kita ini hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran atau hidup untuk kebenaran. Di dunia ini saudara, kalau kita mau cari kebenaran itu terasa sulit. Orang yang benar pun disalahkan, sebaliknya orang yang salah dibenarkan. Tetapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, firman Allah katakan, biarlah hidup kita juga untuk kebenaran. Hidup kita untuk kebenaran, hidup kita untuk kebenaran, hidup kita dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya coba bawa kita untuk melihat dalam Roma pasal yang ke-8, untuk kita membandingkan bagaimana sesungguhnya hidup kita yang dikatakan hidup dalam kebenaran. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saya bacakan demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara perhatikan, orang-orang yang hidup untuk kebenaran, yang hidup dalam kebenaran adalah mereka yang hidupnya menurut roh, bukan hidup menurut daging. Kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua tadi, bahwa kita telah dimerdekakan. Kristus sudah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah memerdekakan kita dengan kematiannya di kayu salib, maka saudara dan saya, kewajiban kita adalah marilah kita hidup untuk kebenaran. Bagaimana caranya? Roh Kuduslah yang menguasai seluruh hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam daging atau hidup menurut daging, tetapi sebaliknya kita hidup menurut Roh Kudus. Kalau kita bertanya kira-kira bagaimana orang yang hidup menurut daging, kita lihat saja Galatia pasal 5 ayat 19. Orang-orang yang hidup menurut daging itu jelas dicatat oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Di situ disebutkan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menurut daging adalah bagaimana kita hidup kita ini kita lakukan sesuatu yang tidak seperti apa kata Tuhan. Hidup menurut hawa nafsu. Sekalipun mungkin kita berpikir hidup menurut daging itu seperti kita tidak hidup dalam percabulan, tidak hidup dalam persinahan, tidak membunuh, tidak melakukan dosa-dosa yang kita anggap besar.
Kalau kita melihat dalam catatan Paulus dalam pasal 5 ayat 19 ini, orang-orang yang mementingkan diri sendiri itu juga termasuk hidup menurut daging. Orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki, kemudian ada yang suka berselisih, yang mudah emosi, penuh dengan amarah, bahkan mereka yang dikatakan mabuk, hidup kedengki, mereka yang pesta pora, bahkan ada yang menjadi roh pemecah. Roh pemecah itu juga dikategorikan hidup menurut daging. Tanpa kita sadari, hal-hal seperti ini mungkin ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak berbuat zina, kita tidak membunuh, tetapi ada kalanya ketika mulai muncul iri hati, dengki, dan lain-lain ini sama dengan hidup menurut daging. Padahal firman Allah katakan, orang yang menjadi milik Kristus yang sudah ditebus dengan harga yang mahal itu, mari kita hidup untuk kebenaran. Bagaimana hidup untuk kebenaran? Hidup kita menurut roh. Orang-orang yang hidup menurut roh, maka dia akan menunjukkan buah-buah roh itu. Amin. Dan buah roh itu kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada kasih. Orang yang hidup menurut kebenaran, dia hidup menurut roh. Ada kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini yang saya yakin Tuhan akan taruh dalam hidup kita. Karena kita sudah dibeli dan Tuhan taruh itu dalam hidup kita. Kita punya roh, kita punya kemampuan, dan Kristuslah yang memampukan kita sehingga kita dapat hidup menurut roh. Poin yang terakhir, sebagai kewajiban kita sebagai milik Kristus adalah kita harus berbuah bagi Tuhan. Sekali lagi, berbuah bagi Tuhan. Coba kita lihat, selain kita melihat buah roh di Galatia 5 ayat 22, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang Roma 7 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara perhatikan kalimat atau kata yang terakhir yang dikatakan oleh Paulus di sini dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang keempat. Dikatakan di situ bahwa agar kita berbuah bagi Allah. Ini menarik. Jadi agar kita berbuah bagi Allah itu berkaitan dengan hidup kita yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena sudah menjadi milik Kristus, maka dikatakan marilah kita menghasilkan buah, berbuah bagi Allah. Saya coba lihat lagi dalam terjemahan lain di dalam ayat yang sama ini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, demikian juga saudara-saudara, karena kita bersatu dengan tubuh Kristus, maka kita menganggap bahwa diri kita yang lama sudah mati bersama dengan Dia. Dengan demikian kita sudah bebas dari kewajiban kita untuk hidup menurut hukum Taurat. Dan kita juga menganggap bahwa diri kita bersatu dengan Dia ketika Dia dihidupkan kembali dari kematian. Berarti kita dibebaskan supaya cara hidup kita ini memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghasilkan buah, mengeluarkan buah bagi Allah, itu juga adalah satu bukti bahwa kita dapat menunjukkan aku ini sudah menjadi milik Kristus. Kita berbuah bagi Allah dengan menunjukkan cara-cara hidup yang memuliakan Allah. Dimanapun kita ada, kita dapat menunjukkan hidup kita yang benar-benar dapat memuliakan Allah. Saat kita bekerja, mungkin engkau sebagai pegawai negeri, engkau ada bekerja di kantor,
Engkau bekerja di sekolah, engkau sebagai tenaga pengajar, dimanapun kita ada. Engkau bekerja di sebuah perusahaan, engkau ada di sekitar lingkunganmu. Saudara, di sana kita berbuah bagi Allah. Caranya bagaimana? Kita dapat menunjukkan cara hidup yang memuliakan Allah. Orang lain dapat mengenal Kristus melalui hidup kita, karena mereka melihat hidup kita yang berbeda dengan dunia. Dan mereka akan bertanya, siapakah kita? Hidup kita, cara hidup kita itu telah memuliakan Allah, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita, mereka ingin tahu siapa Yesus itu yang ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita milik Kristus. Kita jadikan hidup kita semakin hari semakin berbuah bagi Kristus melalui cara hidup kita dalam keseharian kita. Saudara, mungkin saya sedikit kaitkan dengan apa yang saya saksikan dengan kejadian yang saya alami ketika saya ditabrak, mobil saya ditabrak kemarin. Saya saat itu tidak marah, hanya saya melihat orang yang tabrak saya terheran-heran, mengapa dia nabrak saya. Kemudian saya turun dan saya tanya, Bapak, kenapa Bapak tabrak saya? Saya sudah posisi diam berhenti, kenapa Bapak tabrak? Saudara, dia cuma terdiam. Kemudian dia cuma katakan, saya tidak melihat mobil Bapak. Nanti setelah tertabrak baru saya tahu ada mobil. Kaget saya. Kenapa kok bisa demikian? Dan saya tidak jadi marah, kenapa? Saya melihat Bapak ini dia diam. Saya tahu dia sedang mungkin capek atau ngantuk, karena dia perjalanan dari Banyuwangi menuju Bondowoso. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa saja marah. Kenapa? Mobil saya rusak. Tetapi di balik itu saya bersyukur, Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan. Dan saya sampai mobil itu dikerjakan di bengkel, saya tidak marah orang ini. Saya berusaha untuk menunjukkan sikap supaya orang ini juga dapat mengenal saya, siapa saya. Dan akhirnya setelah saya bersama dengan dia di mobil untuk mencari mobil derek, untuk menderek mobil saya dari atas, disitulah terjadi komunikasi yang baik dengan orang ini. Dan tidak ada kesan apa-apa, saudara, marah dan lain sebagainya. Dan semuanya berjalan begitu indah. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita memang dibawa kepada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu bisa terjadi. Tetapi dari situ mereka akan melihat dan mereka bertanya, siapa kita? Mengapa kita? Cara kita berbeda dengan mereka. Saya yakin itu karena ada Kristus yang hidup dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar dapat menunjukkan ini hidup kita. Hidup kita yang berbuah, hidup kita yang dapat memuliakan Allah melalui cara hidup kita dimanapun kita ada. Kalau masalah terjadi dalam hidup kita, saya percaya ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menyatakan kemuliaannya melalui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itulah kebanggaan kita sebagai milik Kristus yang sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Marilah kita bawa hidup kita untuk tetap memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan akan memuliakan kita, mengangkat kita, dan Tuhan pun akan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Berterima kasih sebab Engkau sudah mati bagi kami. Dosa-dosa kami Kau sudah bayar dengan darah-Mu. Harga yang lunas dibayar. Kami bersyukur karena itu bukti kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi menjadi budak-budak dosa, tetapi kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi milik Engkau Tuhan. Dan kami mau hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Bahwa hidup kami Tuhan, biar Roh Kudus terus menerangi hati kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus menolong kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Bahkan Roh Kudus juga akan menolong kami untuk kami terus menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Mu. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati kami yang sudah menerima firman-Mu, dan biar firman-Mu terus termeterai, dan firman-Mu terus menjadi bagian hidup kami, untuk kami terus melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat apa yang Kau beri bagi kami.
dan persembahan-persembahan kami juga yang kami bawa kepadamu. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Rindengan yang sudah membekali kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dalam segala apapun. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dengan kasih Kristus. Saudara Aldi membawa kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami dapat diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, bentar lagi kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami agar persembahan kami dapat menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersamanya, ku tak takut. Berjalan bersamanya, ku sentosa. Haleluya. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersamanya, ku tak takut. Berjalan bersamanya, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, mari kita bagi bersama. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita. Dan tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus.
segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja, haleluya, Raja di atas segala raja. Kami mengamenkan pujian ini Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang memberkati semua umat pilihan-Mu, kesayangan-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Mampukan seluruh umat-Mu yang sudah Engkau pilih dan Engkau bayar lunas untuk selalu memuliakan Allah. Mengambil waktu untuk tetap beribadah kepadamu Tuhan. Karena keadaan dunia yang semakin mencekam membuat kami Tuhan lemah, selalu khawatir. Tetapi lewat kebenaran firman Allah kami sudah diteguhkan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kami semuanya Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah memimpin pujian, Engkau berkati. Choir yang ada, Engkau berkati. Yang duduk di LCD, di sound system, pembawa kolektan, Engkau berkati semuanya. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, memberi persembahan, membawa milik-Mu dengan baik. Berkat Allah melimpah akan datang kepada mereka lewat pekerjaan yang Kau percayakan. Sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, bahkan menjadi aparat, menjadi dokter, semuanya Engkau berkati lewat apa yang Kau percayakan kepada seluruh jemaat. Tuhan, kami tahu Engkau sedang berjalan melawat yang sakit, yang dalam keadaan susah, keadaan yang banyak masalah, Engkau sedang memulihkan mereka semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami memiliki Allah yang besar luar biasa. Terpujilah Engkau, keluarga-keluarga yang hadir, biar Engkau mau menolong membungkus mereka dalam rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau supaya lewat orang tua mereka diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini, jauh dekat dengan kendaraan apapun Engkau pimpin, bungkus dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang besar ini, cinta kasih, kasih sayang, kemurahan Allah, serta anugerah Allah menjadi bahagian kita semuanya. Bawalah dengan iman, mulai saat malam hari ini sampai Dia menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
Tuhan Yesus memberkati. Amin.